ada pihak-pihak yang mencoba menghubungi saya, menyampaikan pesan Jokowi untuk bisa berhubungan baik, silaturahim. Saya hanya jawab, boleh, syaratnya satu aja, bongkar habis dulu KM 50. Bongkar habis KM 50, baru kita ketemu pun belum tentu baean. Nah, yang penting bongkar dulu. Setuju tidak? Setuju tidak? Harga mati KM 50 bongkar dulu baru boleh ketemu. Nah, tidak dibongkar tidak ada pertemuan. Maafin, tapi ada syaratnya. Lu syaratnya bagaimana? Satu, mereka mesti ngaku dulu salah depan publik, betul? Ceritakan kejadian sebenarnya, betul? Gua bongkar siapa saja yang terlibat, betul? Kemudian datang ke keluarga korban, betul? Minta maaf kepada keluarga korban, betul? Habis minta maaf, saudara bayar utang darahnya, ada diat, betul? Kalau semua itu dilakukan dan keluarga korban memaafkan, ada jalan maaf. Tapi bagaimana mau dimaafin? Ngaku enggak, ngebongkar enggak, minta maaf enggak, saudara terus mau dimaafin? Saya mau tanya nih semua yang ada di sini, saudara, kira-kira kalau di jalanan kita ketemu salah satu pembantai KM 50, biarin atau habisin? Biarin apa habisin? Nah, makanya dari sekarang kumpulin fotonya, kan ada fotonya, saudara. Ada sekian orang, apa pangkatnya, siapa namanya, di mana alamatnya, lengkap. Nanti kita sebarluaskan lagi, saudara. Pokoknya ketemu di mana. Se5 menit boleh, silakan Habib Ali, silakan. Ini mic-nya Habib Ali. Ya, terima kasih Habib dan jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, perihal terkait dengan update KM 50 seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Aksya Syuhada dan juga para keluarga syuhada, memang kita tidak henti-hentinya berdoa dan melakukan segala hal yang maksimal terkait hal tersebut. Konkretnya adalah terakhir Habib dan Bapak Ibu sekalian, pada 17 September 2025 kami dari tim pengacara bertolak ke Den Haag, Belanda, dan juga mengajukan ke ICC di sana perihal mengenai laporan kejadian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada kasus KM 50 di Indonesia. Kita sudah adukan ke sana secara langsung, secara konkret, kita bawa berkas dokumen, dan salah satu dari kita, alhamdulillah Habib, memang telah mendapatkan lisensi untuk beracara sebagai pengacara HAM internasional, sehingga memiliki kualifikasi untuk menyampaikan ini di forum HAM internasional resmi di ICC di Den Haag. Nah, kemudian kita memang masih ditunggu progres mengenai laporan investigasinya yang lengkap, dan alhamdulillah saat ini kita sudah menyentuh hampir 150 halaman laporan investigasinya. Kenapa agak lama Habib? Karena memang kita mau ini final, ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi mungkin nanti mau jadi film, mau jadi sumber investigasi lanjutan, atau nanti pemerintah saat ini rezim Prabowo ini mau melanjutkan memproses ini melalui pengadilan HAM sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus pembunuhan pendeta di Papua terakhir, itu diproses di pengadilan HAM. Nah, kita harapkan seperti itu. Nah, kita punya data yang pemerintah ini sebenarnya udah nggak perlu lagi untuk repot-repot mengulang dari awal, tinggal lanjutkan. Kita punya datanya, kita punya buktinya, kita punya saksinya, semuanya masih ada, bahkan dokumentasinya ada. Itu yang kita sedang persiapkan, sudah hampir 150 halaman. Nanti ketika sudah jadi, kita akan lapor ke Habib sebelum kita bawa kembali ke Den Haag, Belanda. Kemudian juga alhamdulillah para orang tua syuhada dan juga jamaah sekalian masih konsisten ya Ustadz Aste ya, setiap aksi Jumatan di depan Komnas HAM. Jadi kalau teman-teman dulu tahu peristiwa Semanggi itu ada aksi Kamisan, nah kita di KM 50 juga ada aksi Jumatan setiap Jumat di Komnas HAM. Habis
Habis Jumatan. Jumatan. Nah, udah stop ya. Nah, coba mungkin nanti kita akan lanjut lagi ketika memang ada momentum yang bagus seperti itu. Jadi kemarin itu tetap jalan dan kita terus kadang juga melaporkan ke Komnas HAM. Tapi memang butuh gerakan politik lagi lebih kuat untuk hal tersebut. Demikian Habib yang bisa kita laporkan dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Melanjutkan dari apa yang tadi sudah disampaikan, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, ya, dari awal kasus K50 ini terjadi, kita selalu melakukan gerakan apapun yang bisa kita lakukan. Termasuk tadi sedikit sudah dibahas, yang sekarang ini kita lakukan adalah membuka jaringan internasional ke Den Haag, dan sebelumnya juga setiap ada kesempatan kita untuk menyampaikan secara internasional pun juga kita sampaikan. Sebelumnya kita juga sempat ada pertemuan pengacara dunia di Turki. Itu Ana berdua dengan Bang Aziz terbang ke Turki, Istanbul, untuk menyampaikan permasalahan ini kepada para pengacara internasional. Jadi setiap ada kesempatan untuk membawa masalah ini ke internasional, kita selalu melakukan kesempatan tersebut. Nah, kemudian juga aksi-aksi tadi, betul, mungkin bulan Syawal ini sebelum Ramadan ya sudah berhenti ya. Ya, mungkin kita setelah ini juga akan melanjutkan kembali aksi rutinan kita di depan Komnas HAM. Ahibahil kiram, sebelum kita tutup, saya tambahkan, perlawanan kami terhadap Jokowi bukan baru sekarang, bukan baru urusan ijazah palsu. Perlawanan kami kepada Jokowi sudah kami lakukan sejak Jokowi memaksakan Ahok sebagai gubernur di Jakarta. Sejak Jokowi dengan rezimnya melindungi Ahok dari sentuhan hukum, kami lawan dengan aksi bela Islam yang berjilid-jilid, sampai terjadi aksi 411, aksi 212, aksi 313, sampai akhirnya dengan izin Allah, Allah menangkan kita di Pilkada 2017, dan Allah menangkan kita di pengadilan. Dia masuk penjara, ditahan selama 2 tahun si Ahok. Nah, jangan Anda pikir terus Jokowi nggak marah, marah besar. Makanya Jokowi memperalat Polri dan BIN untuk mengejar saya, sampai akhirnya saya dijerat 17 kasus, dikriminalisasi. Nah, begitu saya mau ditangkap di tanggal 25 April atau 26 April, Selasa pagi, Selasa subuh hari itu, saya bawa semua istri, anak, cucu, mertua, saya bawa semuanya ke Mekah ya ikhwan. Nah, karena saya tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus politik. Kalau kasus hukum saya nggak lari, berkali-kali saya dipenjara. Tapi karena ini kasus politik, harus saya lawan dengan cara politik. Maka itu 3,5 tahun dari Mekah kita kobarkan perlawanan nggak henti-hentinya, bukan tanpa resiko. Saya berkali-kali ditangkap oleh pemerintah Saudi, saya ditangkap oleh intelijen Saudi, saya dimasukkan ke penjara bawah tanah di Saudi, saudara. Ditutup mata saya, diikat tangan saya, dirantai kaki saya, saudara. Nah, kemudian kita lakukan pembelaan. Akhirnya mereka nggak punya alasan untuk menahan. Saya dilepas lagi, ditahan, dilepas lagi, ditahan, dilepas lagi. Nah, mereka cuma minta, sudahlah, saya tinggal di sini tapi jangan ngelawan dengan pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia ini punya hubungan intelijen dengan Saudi. Tetap saya lawan. Nah, jadi kalau bicara perlawanan, jangan Anda pikir sekarang ini terus kita takut lawan mereka. Enggak, saudara. Perlawanan kami tidak pernah berhenti, saudara. Dari sebelum saat ini orang berteriak Jokowi bohong, Jokowi pembohong, saya dari Mekah sudah ngarang lagu si Raja Bohong. Betul? Ada di YouTube lagunya. Dari Mekah kita udah umumkan ke seluruh Indonesia, ini pendusta, ini pendusta. Nah, sekarang para pendukung Jokowi pun, termasuk partai besar yang kemarin bela Jokowi habis-habisan, sekarang sepakat menjulukan Jokowi sebagai pendusta. Saudara, ini namanya apa? Pahlawan kesiangan. Lu baru bangun tidur. Nah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, jadi ibu-ibu gak usah khawatir. Sampai saat ini kami tetap akan melawan kezaliman Jokowi, termasuk soal KM50. Kami gak bakal pernah berhenti. Kami lawan semuanya.
Jadi persoalan Jokowi bukan hanya persoalan ijazah, saudara, ada persoalan korupsi, ada persoalan pelanggaran hukum, ada persoalan pelanggaran etika ketika menjadi presiden, ada pelanggaran HAM berat dengan peristiwa KM 50. Dan saya berkali-kali mengatakan kalau pembantai KM 50 dibiarkan, besok akan ada pihak lain yang kena dibunuh oleh mereka, saudara. Nah akhirnya terjadi, kita lihat terjadi pembunuhan di Kanjuruhan, terjadi pembunuhan mahasiswa, terjadi pembunuhan anak muda, terjadi penyiraman air keras terhadap aktivis, nggak bakal berhenti. Nah kita harus adil. Kemarin DPP FPI begitu terjadi penyiraman air keras terhadap aktivis, langsung mengeluarkan pernyataan keras, langsung menyurati presiden. Ini nggak boleh terjadi. Langsung FPI menyampaikan ke Panglima TNI, ini harus dibongkar. Jadi artinya kami bersikap objektif, saudara. Mau aktivis kek, mau kiai, mau siapa kek yang dizolimi, bela. Nah jangan cuman kalau kawannya saudara yang jadi korban baru teriak, giliran laskar yang jadi korban pada diam. Kadang-kadang anak muda, Allahu Akbar, Habib, ayo kita lawan. Begitu saya di penjara dia lari. Udah jujur dah, ada yang begitu? Nengokin aja enggak, ada gak? Ada gak? Iya, Allahu Akbar, Habib. Begitu 6 pengawas saya dibunuh, tiarap semua. Tiarap, saudara. Saya mau tanya, waktu 6 laskar dibunuh, ada yang turun demo besar-besaran menuntut hak asasi manusia, saudara, besar-besaran? Enggak, cuma sekelompok. Waktu 6 laskar dibunuh, saudara, kemana suara mereka semua? Diam, bungkam, takut. Munarman yang berani bersuara, begitu bersuara seminggu habis-habisan, lawan itu kepolisian, ditangkap, dituduh teroris. Habib Bahar bin Smith melawan lewat mimbar, saudara, cerita KM 50, 3-4 kali ceramah, ditangkap. Siapa yang bicara KM 50 ditangkap. Jadi begitu laskar dibunuh, semua tiarap, saudara. Nah kemarin kita lihat ada aktivis disiram air keras, semua ikut bicara, semua demo, sampai kepala baisnya mengundurkan diri, sampai pelakunya bisa ditangkap. Saya acungkan jempol, saudara, kepada TNI yang mau terbuka, tangkap mereka. Tapi bagaimana para pembantai KM 50, saudara? Jelas kok, jenderalnya ada, kombesnya ada yang terlibat, semua Kapolri juga tahu, pemerintah tahu. Sampai hari ini baik rezim Jokowi maupun rezim Prabowo sampai hari ini masih tutup mata, nggak mau membongkar KM 50, saudara. Nah jadi sekali lagi, dengan peristiwa-peristiwa semacam ini kami jadi lebih hati-hati untuk turun, saudara. Saya nggak mau mengorbankan anak-anak saya, laskar-laskar saya, murid-murid saya, jamaah saya begitu saja untuk tujuan yang tidak jelas. Tapi saya mau informasikan dulu, setelah kejadian KM 50 itu sekitar 1 minggu, saudara, hampir 2 minggu kemudian, salah satu eksekutor itu mati kecelakaan di jalan tol. Nah jadi salah satu perwira dari kepolisian kecelakaan di jalan tol, terbalik, saudara, dan mati mengenaskan, dan ternyata dia bukan muslim. Nah itu satu. Tapi yang lain tunggu tanggal mainnya, insya Allah. Takbir. Terus ada yang nanya, Habib kan lebaran, apa nggak dimaafin aja? Nah, gimana maafin jangan, maafin, tapi ada syaratnya. Lu syaratnya bagaimana? Satu, mereka mesti ngaku dulu salah depan publik, betul? Ceritakan kejadian sebenarnya, betul? Gua bongkar siapa saja yang terlibat, betul? Kemudian datang ke keluarga korban, betul? Minta maaf kepada keluarga korban, betul? Habis minta maaf, saudara, bayar utang darahnya, ada diat, betul? Kalau semua itu dilakukan dan keluarga korban memaafkan, ada jalan maaf. Tapi bagaimana mau dimaafin? Ngaku enggak, ngebongkar enggak, minta maaf enggak, saudara, terus mau dimaafin, Masya Allah. Coba ye-nya rame-rame, rame-rame, takbir. Saya mau tanya nih semua yang ada di sini, saudara, kira-kira kalau di jalanan kita ketemu salah satu pembantai KM 50, biarin atau habisin? Biarin apa habisin? Nah makanya dari sekarang kumpulin fotonya, kan ada fotonya, saudara. Ada sekian orang, apa pangkatnya, siapa namanya, di mana alamatnya, lengkap.
Nanti kita sebarluaskan lagi saudara. Pokoknya ketemu di mana? Ketemu di mana aja apain? Apain? Apalagi jawara, golok di pinggang. Nah, udah lama tuh golok nggak belah kepala. Selama ini cuma belah kelapa aja kan. Nah, kapan lagi kalau ada pembantai KM50 saudara halal sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustadz Suhada. Saudara, utang darah bayar, utang nyawa bayar, takbir. Nah, jadi bukan gak ada maaf, ada maaf, ada. Tapi ada syaratnya, betul? Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, terus sebagai tambahan, ada yang bilang, Habib, kenapa sih di Indonesia ini hukum ini itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Betul? Ada yang ngomong begitu? Saya nggak setuju. Saya katakan hukum di Indonesia tajam, nggak tumpul, tajam. Tajam buat nusuk rakyat, tajam buat nindas orang miskin, tajam buat kriminalisasi ulama, betul? Tajam buat fitnah 6 syuhada, betul? Tajam. Terus mereka bilang, tapi kok kalau ke atas nggak tajam? Bukan nggak tajam, nggak dipakai. Hukumnya tajam, betul? Tajam ke si miskin, betul? Tajam ke si lemah, betul? Tajam ke ulama, betul? Tajam ke rakyat, betul? Tajam ke aktivis, betul? Betul? Nah, tapi kalau ke atas tajam atau nggak dipakai? Nggak dipakai, saudara, nggak dipakai tuh hukum. Nah, mudah-mudahan kita minta kepada Bapak Presiden kita berjuang terus supaya yang tajam itu berlaku ke atas. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ada lagi isu mengatakan Habib Rizik juga mau ketemu Jokowi itu. Saudara, saya katakan, ya, ada pihak-pihak yang mencoba menghubungi saya, menyampaikan pesan Jokowi untuk bisa berhubungan baik, silaturahim. Saya hanya jawab, boleh. Syaratnya satu aja, bongkar habis dulu KM50. Bongkar habis KM50, baru kita ketemu. Ketemu pun belum tentu bayan. Nah, yang penting bongkar dulu. Setuju tidak? Setuju tidak? Harga mati KM50 bongkar dulu baru boleh ketemu. Nah, tidak dibongkar tidak ada pertemuan. Setuju? Takbir. Saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap lawan kezaliman? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kita minta kepada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, orang tua kita, guru kita, dan beliau adalah Ketua Majelis Syuro DPP FPI. Saudara, di FPI ini banyak ulama, banyak kiai menjadi penasehat kita, sehingga untuk melakukan satu aksi kami juga harus seizin para ulama-ulama di Dewan Syuronya. Izin keluar baru FPI bergerak. Dan FPI kalau bergerak nggak main demo, surati dulu pemerintah, surati dulu DPR, surati dulu mereka-mereka yang terkait, saudara. Nah, kalau sudah mereka nggak dengar, mereka nggak mau dialog, mereka nggak peduli itu dengan segala tuntutan, baru kita turun rame-rame. Saya mau tanya, kalau besok saya ajak turun, siap tidak? Siap tidak? Ini kalau KM50 berhasil kita bawa ke Den Haag Belanda, kemudian membutuhkan turun besar-besaran, kepung Mabes Polri, cari pembunuh KM50, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Sallu ala Nabi.